itu udah harga paten, nggak bisa sama aku tuh. Aku aja perempuan, dari dulu aku tuh otak aku tuh padahal SMP ya, aku tuh dulu SMP, aku tuh udah punya target gitu. Makanya suami aku tuh salut sama aku tuh. Jadi aku bilang sama dia, nanti kita berapa tahun harus kayak gini gini. Suami aku, kamu pede banget ya yang katanya. Oh pede dong, percaya diri. Ya, selama kita punya keyakinan, kita bekerja, aku yakin dan percaya pasti Tuhan siapkan. Suami aku bilang, bener juga ya. Ya karena keyakinan, kita kan harus yakin sama diri kita. Kita punya potensi, punya kemampuan. Lalu aku bilang, alright lah Bora, bekerja sambil berdoa. Selama kamu mau bekerja keras, rezeki itu nggak akan lari. Bener nggak? Ya kan? Yang di sini udah yang lebih senior-senior, yang udah punya jam terbang, pengalaman hidup pasti tahu lah yang kayak gitu, ya kan? Tapi kalau kok tidur-tidur rongkang kaki ya nggak akan ada rezeki itu. Betul nggak? Betul. Nah, makanya ya kalau kaya pun aku amin ya. Karena bagi aku sekarang masih biasa aja. Kalau kaya pun aku nanti harta berlimpah. Yang paling penting aku akan turunkan ke anak cucuku adalah pendidikan. Ya mereka harus sekolah yang tinggi, harus berilmu gitu. Karena semakin pintar orang, semakin cerdas seseorang, dia akan terpakai dimanapun. Ya itu. Pintar, cerdas, dan jangan satu lagi, tidak boleh malas. Iya. Aku paling nggak suka sama orang malas. Jadi kalau udah malas dia kutinggalkan. Ah, bagus kok kutinggalkan aja. Karena aku nggak mau keracunan sama tipe malas-malasan gitu. Nggak. Aku aja mama-mama nih 3 anak. Aku bisa kalau mbak nggak datang atau apa, aku beresin sendiri. Nggak bisa loh. Nggak bisa. Kayak kalau kata suamiku tuh aku perfeksionis. Jadi kalau bisa rapiin, aku beresin semua sendiri gitu. Jadi begitulah. Ntar koko dah. Ilmu movie plus ilmu langit. Ya, ntar koko dah. Gitu ya. Oke, Jo. Coba Jo. Pirikot just talking. Oke, net. Ya, di luar dulu deh. Bye-bye lu. Nggak jarang makan tapi jadi gendut. Halo, hai MBG Bun. Kenapa sama MBG? Aku tidak pengusaha MBG sayang. Uh-uh. Jadi begitu. Aku tuh itulah ya cerita lagi yang soal itu ya. Kalau misalnya ada orang-orang sekitar yang meremehkan orang lain, tidak kenal orangnya, belum tahu potensinya, itu udah kau terlalu sombong di awal. Gimana ini Bunda di rumah saya lah, nggak mungkin aku di rumah tetangga ngomong kayak gini yang ada di ketoknya pala aku. Kau nyindir aku gitu nanti. Jarang baru pangrip lucu-lucu. Belum kenal aja, banyak yang lucu-lucu. Agak sengkleng juga banyak. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ada saudara atau ya siapapun ya, nggak aku bilang juga ipar atau siapapun ya mau saudara suami mau saudara kita kalau ngeremehin kita, dia nggak kenal kita siapa, kemampuan kita sampai mana. Nah, aku kadang tuh suka
Lu ngomongin orang tuh padahal lu jauh ketinggalan gitu. Iya, sekali gerak ninggalin lu tuh jauh banget gitu. Biasa aja guys. Aku tuh udah biasa diliatin tuh kayak ya lah, ya lah gitu. Aku tuh dulu gitu, diliatinnya ngikutin. Padahal nggak ada niat aku ngikutin sopannya ya kan. Aku merasa kita ngikutin gaya sopannya, beli sopannya merek dia. Padahal aku nggak tahu kalau suamiku yang komunikasi sama suaminya ngasih saran beli sopa yang kayak gini aja gitu. Suamiku dengan polosnya ya berpikir itu adalah saran yang baik. Nah, inang-inangnya yang udah setengah gila itu, ya kalau waras sih biasa ya. Namanya kadang barang itu bisa sama itu biasa aja ya kan, nggak usah merasa situ artis gitu ya. Nah, dia merasa diikuti, ya kan? Agak ngelawak sedikit emang. Memang kadang manusia kelihatan normal tapi jiwanya banyak terguncang tuh banyak gitu ya kan. Jadi kita yang berasa perasaan ujian cobaan hidup itu di kita yang banyak ya. Tapi kok yang orang yang nggak waras gitu ya kan. Jadi merasa diikuti gitu. Dan aku nggak kepikiran kalau ada hal kayak gitu. Ini diupdate dong. Ya soalnya mau ngupdate ini nanti takut ada yang ngikut-ngikutin. Soalnya udah ada yang ngikutin gaya sopa gue. Iya. Jadi dikasih contoh. Padahal kita nggak ada berpikiran untuk hal itu gitu ya. Nggak usah merasa kita ngikutin ya. Anda terlalu percaya diri tinggi. Percaya diri tinggi tuh kadang-kadang tahu tempat lah ya. Kita nggak usah merasa paling hebat, nggak usah merasa paling oke gitu. Nggak ada apa-apanya kau kantong gitu ya. Ya, begitulah ya. Intinya jadi orang kita asik orangnya, asik banget orang. Kayak gitu. Banyak orang kayak gitu, guys. Jadi ini saya kasih contoh aja. Kita kan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang mengesalkan gitu ya. Perasaan ujian cobaan hidup tuh kita yang banyak gitu. Kenapa yang error dia gitu kan? Harusnya yang agak error kita kan, karena saking banyaknya cobaannya. Kenapa dia yang error gitu ya kan? Makanya Tuhan tuh kadang gini, aku cobain, aku bikin dulu cobaan buat anak ini karena aku lihat mentalnya oke juga nih anak gitu ya. Mau kebentuk dulu ini Superman ini, Supergirl ini ya kan. Ya coba kalian kalau liatin superhero, superhero mau Spider-Man, Superman, ujian apa yang nggak pernah itu kan film ya. Tapi sebenarnya dalam dunia nyata tuh seperti itu. Seseorang yang mau dibentuk menjadi orang hebat itu akan diuji segala macam. Baik itu secara materi, keluarga, orang-orang terdekat yang mengecewakan atau orang lain yang bisa mengecewakan, itu yang membentuk dia menjadi orang yang hebat. Nggak ada orang-orang hebat itu dibentuk dari orang yang sudah ada, nggak ada. Coba kalian tanya dulu yang penemu aqua gelas itu ya. Itu kan orang biasa, saya, ya kan? Dulu dicemooh, ya aku lupa namanya siapa itu penemu bikin aqua gelas itu ya, aqua botol itu ya kan. Dulu cemooh ya helah minum tinggal minum gitu. Ternyata terjadi kan ketika di jalan butuh air minum apa segala macam butuh kan. Butuh aqua gelas itu kan. Akhirnya sekarang apa? Ilmunya terpakai nggak sampai sekarang ini? Terpakai. Gitu loh ya kan. Orang-orang yang dibentuk hebat itu bukan dari orang yang mampu, malah orang-orang yang memang Tuhan bentuk gitu, diuji. Gitu. Dari segi pasti ada aja. Keuangan, keluarga, orang-orang sekitar, ya kan? Coba. Nah, kita kasih contoh Pak Jokowi. Pak Prabowo juga banyak lah ya kan presiden-presiden kita yang luar biasa. Jarang yang presiden kita punya privilege dari kecil, jarang. Jarang. Biasanya dia punya presiden kita itu membentuk privilege ke anak cucunya. Tapi kalau mereka itu pasti banyak kan nggak dapat privilege. Mereka yang membentuk privilege buat keluarganya. Gitu loh. Ya, jadi orang-orang hebat itu dibentuk. Malam Eda, maaf ya bisa nanya skincare sama lipstiknya. Skincare aku basic aja. Aku pakai pelembab aja. Pelembab. Sekarang tuh aku pakai. Dek, kau pakai sabun apa waktu itu aku bilang? Nah, aku sekarang lagi pakai Cetaphil karena lagi kulit keringan ini lagi udara kurang enak.
Terus sabunnya juga pakai Cetaphil mukanya. Lagi sensitif kulit aku. Biasanya kalau udah normal aku pakai yang merek apa ya? Dulu lupa kali aku. Nanti lah ya. Sama lipstick nama dia. Terus kalau apa nih? Sunscreen aku udah pakai Titan sunscreen. Dia pakai yang itu sembarang tuh kalau sunscreen. Ya, yang penting cocok sama tone kulit aja. Sunscreen tuh bebas. Aku bisa dari TikTok juga bisa aku beli gitu. Nah, yang dari TikTok aku belum datang, jadinya aku pakai yang sunscreen yang apa ya itu? Yu ya. Terima kasih deh sama-sama. Gitu. Ya makanya ya, kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kalau kalian nih lihat orang-orang hebat itu bukan dibentuk orang yang punya privilege, pasti orang-orang yang biasa, ya kan? Orang-orang yang terpilih itu bukan yang dibentuk. Coba kalian ini, ya kan? Nabi-nabi, ya kan? Bahkan Tuhan Yesus, emang dia lahir dari privilege? No, dia dari yang susah. Bahkan dia lahir di mana? Di kandang domba kan? Ya gitu loh. Jadi orang-orang yang terpilih itu bukan dibentuk dari orang yang enak aja udah lahir gitu. Jarang. Biasanya mereka memberikan ke keturunannya privilege itu. Ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti yang keturunannya nggak bisa jadi orang sukses, bisa aja. Asal mereka bisa contoh. Hidup susah dari orang-orang yang membentuk privilege ini kayak kakek neneknya gimana dulu membentuk ya, belajar dari mereka, kurasa ya mereka akan terus melanjutkan kesuksesan itu gitu. Itulah gitu ya. Jadi jarang sekali orang-orang, jadi makanya teman-teman di sini jangan pernah kecil hati, aduh aku nggak dapat privilege dari orang tua aku dulu orang susah, petani segala macam. Itu bukan alasan. Selama kau punya kemauan kau akan sukses ya sayangnya. Jadi gak usah merasa minder sama orang lain, tidak ya. Kalau kalau orang tua Batak tuh gitu, kalau aku nggak kaya minimal anakku harus sukses gitu. Kalau soal kaya itu kan takdir Tuhan, ya kan? Intinya sukses saja dulu. Baik jadi orang berguna, tidak menyusahkan orang tua, ya setidaknya dia bisa membentuk nanti rumah tangga yang lebih baik, gitu kan, daripada orang tuanya. Intinya tuh kayak aku kasih contoh, kalau orang tua lulus SMA, anak tuh harus bisa sarjana, itu aja. Kalau orang tuanya udah sarjana, anaknya harus bisa S2. Nah, kalau aku sama suamiku udah S2, anakku kalau bisa S3, doktor, ya kan? Itu kan tinggal kembali lagi, tapi aku pasti privilegein anak aku kalau pendidikan nomor satu, itu udah pasti, itu udah hak paten itu bagi aku tuh, nggak bisa karena papa mamanya itu udah sekolah tinggi, anaknya juga harus sekolah tinggi, nggak bisa. Asanti belum makan, udah makan saya, jangan Asanti ya. Orangnya lagi mandi. Gitu ya. Kenapa aku bilang orang Batak? Karena dibesarkan dari suku Batak kan, keluargaku Batak. Ya karena nggak mungkin lah aku ngomongin suku lain karena memang aku nggak besar di suku lain ya. Memang orang-orang Batak dan tetangga dan keluarga aku yang aku lihat seperti itu. Jadi aku makanya ngasih tahu. Bukan ngebangga-banggain, tapi memang aku bangga dengan ajaran mereka. Kalau nggak bukan ajaran mereka, kayaknya aku nggak bisa kayak gini ya, gitu. Mas Anang mana lagi mandi? Udah mandi kakak. Aku kalau mandi sebelum tidur, nggak mau aku mandi. Kalau mandi tuh harus apa? Kalau tidur tuh harus wangi. Jadi kalau aku mau tidur tuh harus cantik ya. Jadi kalau kalau masih mau keluar, aku nggak mau mandi, nggak mau. Jadi kalau kecuali kayak misalnya kita mau nongkrong di restoran, nongkrong ya dibilangnya di restoran nongkrong ya. Ya kalau mau ke restoran makan malam gitu pasti aku mandi. Tapi kalau nggak kemana-mana atau mau cuman mau ke Alfamart gitu ya, ya kan anak-anak kan kadang suka, mama aku mau beli susu, mereka suka banget susu kotak atau yogurt gitu kan. Paling kami misalnya ke depan gitu atau mau keluar gitu ya aku nggak mandi, jadi sebelum tidur baru mandi. Kakak perpaduan marga apa? Cantik banget kayak bule aku. Mamaku si Barani, papaku Pangaribuan. Aku tuh kelahiran original asih si Paitua. Jadi satu kelompok istilahnya si Paitua tuh kayak keluarga yang eh di situ-situ aja lingkarannya gitu ya kan. Nah aku formasi yang masih di situ gitu. Keturunan formasi yang aslinya, originalnya.
Jadi papaku dilahirkan dari marga Pangaribuan dan opung aku yang cewek si Boya. Terus mamaku lahir boru si Barani, opung cowokku si Barani, opung boruku Hutap Hayan. Jadi itu masih ini ya, apa namanya? Satu kumpulan dan aku masih original dari si Paitua gitu. Jadi nggak ada campuran sama suku lain. Gimana ya? Marga lain gitu. Jadi aku asli dari keturunan yang memang ada tinggal di situ gitu. Apa? Rata-rata pangrip cantik-cantik emang kayak bule, iya. Banyak loh buru batak cantik. Ada juga yang bilang gini, aku jarang lihat boru Pangaribuan cantik. Biasanya kayak apa dibilang? Apa tuh gimana yang bilang tuh? Ada yang masuk. Bahkan boruku aja begini, boru Pangaribuan gitu. Gak blasteran kayak, ya kak, kayak blasteran enggak dong. Aku asli original Batak. Mm-mm. Pure si Paitua, betul. Aku pure si Paitua. Aku keturunan original. Gak ada campuran. Gak ada campuran. Aku nggak tahu ya. Kakek nenekku itu keturunan masih campuran. Tapi katanya masih ada campuran Belanda. Ya, kita kan Batak juga sebenarnya dari luar ya. Gitu. Jadi kakek nenek dari bokap nggak tahu aku. Karena memang dari bokap kebanyakan putih. Memang keturunannya terus basic wajahnya juga dan kulit itu masih putih-putih di antara yang lain, makanya nggak tahu ya, katanya sih gitu masih campuran Belanda, nggak tahu ya, aku juga nggak tahu karena aku belum kenal opungku yang dari bokap, opungnya dari bokap gitu gitu. Tapi kalau asli marganya aku dari asli keturunan memang Batak Sipaitua, jadi memang rangkaian keturunan yang nggak ada campuran apapun gitu. Gitu lah. Waktu itu lagi direnov dia. Nah kami karena aku penasaran gitu, bener nggak sih ada sodanya gitu kan? Berendam aku di situ. Oh suami kakak orang Toba juga kak? Iya. Kalau dia manurung porsi aslinya. Kalian manurung apa dek? Uta Gurgur. Iya dia kalau dia manurung Uta Gurgur. Gitu. Bacaan Batak cantik, ah thank you. Ada untuk adikmu? Ada. Kakak masih dekat sama bau Uli Arta. Uli Arta siapa Uli Arta sayang? Mirip. Uli Arta ise deh. Artis deh, ise. Jadi sekarang stay di mana itu? Di rumah dong. Spill skincare-nya kak. Aku skincareku basic aja cinta. Aku lagi pakai apa tadi dek? Pakai apa taeho? Bukan. Sabun mutahe. Setapil. Aku lagi pakai setapil. Kan ini mataharinya lagi kering banget ya. Kering banget, panas banget. Nah, ini yang bikin kering-kering kulit aku kemarin di sini. Ini udah mulai lembab. Aku jadi pakai pelembabnya setapil, terus sabunnya setapil. Nah, kalau kalian ke Guardian atau Century bilang jenis kulit kalian apa? Misal kalau aku udah ke dokter. Jadi jenis kulitku aku tahu. Jenis kulitku tuh kering tapi berjerawat. Bingung kan lo? Ya kan, di mana-mana berminyak berjerawat ya, ini kering tapi berjerawat karena apa, pori-porinya besar, jadi kalau misalnya dia tidak ada pelembab kering jadi kulitnya, terus bakteri atau kotoran tuh cepat masuk gitu, makanya diusahakan cari pelembab yang cocok, makanya ini kan jadi kayak glowing karena memang aku dasarnya pakai pelembab dulu. Artis legend, ah, Ilu Arta. Ilu Arta siapa ya? Bentar ya sayang. Kita lihat dulu.
Oh, Uli Arta. Oh iya, cantik dia. Ini kan artis legend ya. Dia mirip ini ya, Ola Ramlan ya. Mirip Ola Ramlan ya. Tuh, almarhum ya, udah meninggal ya ini ya. Kan mirip Ola Ramlan kan? Iya kan? Dia orang Batak juga. Tuh. Dia mirip-mirip ada kayak gimana nih? Artis legend cantik dia, cantik banget. Par lagu Boti dia kak, masa bah? Cantik ya, bola matanya kakak. Miripnya, iyanya, cantikan dia lah, masa sih mirip? Per lagu Boti, jangan-jangan saudaraku. Gak tahu aku bodo apa. Bodo apa ya? Hmm. Masa per lagu Boti dia? Lihat dulu baik-baik kak, enggak ada saudaraku, bercanda kok. Enggak kenal lah saudara, aku nggak tahu juga ya. Enggak sih. Ura apa sih Uli Arta ini? Jadi penasaran aku, ya kan? Taktik dulu ya. Oh, dia Batak Toba ya? Bah, Pangaribuan. Bah, iyanya. Ini namanya Karuli Arta Sortiana Pangaribuan. Oh iya. Ya, mereka Pangaribuan oke-oke juga ya. Aku enggak, udah almarhum ya. Aktif di dunia seni peran, dasar polo bagian film. Oh iya. Oh, dia baru Pangaribuan ya. Baru tahu aku. Mm-mm. Mirip kali kan kak. Cantikan dia lah. Cantik dia. Orang Batak juga suaminya. Indonesia Timur. Hai Indonesia Timur. Iya kayak gitulah. Jadi kita kalau sebagai orang Batak tuh ya harus banget menghargai uh, suku kita gitu. Aku bangga orang jadi orang Batak, aku bangga. Aku baru nggak loh kalau Uli Arta itu baru Pangaribuan. Selama ini aku sering nonton sinetron dia waktu aku kecil. Iya ya. Udah aku blok. Iya. Hai Pangrip, salam kenal dari Bekasi. Hai, itu Raja Pride. Hai, gitu. Pokoknya intinya kita sebagai orang tuh dulu ya, bahkan aku pernah dibilangnya gini, alah, nggak enak lah diceritakan ya. Kadang itu sebenarnya itu kan kekecewaan kita ya terhadap mereka ya. Jadi bapaknya jalan ke kamar. Jalan ke kamar mana Pak? Jadi itulah kadang kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang ceritakanlah. Kalian senang banget ya kalau dengerin sesuatu yang menggibah buat temenin kalian lagi di jalan ya. Kita kalian pakai handsfree terus dengerin aku lagi menggibah gitu ya kan. Kalian akan ketemu orang-orang yang buat kalian tuh jadi makin semangat gitu. Jadi jangan kalau kalian makin diremehin sama orang, makin kayak udahlah biasa aja lah, apalah ya udah gini. Oh enggak, aku makin semakin diremehin semakin fight aku. Bahkan dulu pernah ada orang terdekat aku nih. Memang agak lucu ya memang. Ucapannya nyeleneh gitu. Karena bokap kan orangnya kontraktor ya.
Jadi dulu masih kontraktor, masih awal-awal gitu, masih mula-mula gitu kan. Ya kita nggak tahu berjalannya waktu gitu ya. Bokap aku tuh mulai-mulai mau serius kontraktor proyek itu mulai aku datang lah ke Jakarta. Balik lagi SMA gitu kan. SMA aku di Jakarta, bokap baru mau seriusin proyek gitu. Dulu kan masih kayak apa namanya, masih belajar. Nah, ini dia udah mau megang lah banyak gitu. Terus aku datang ke Jakarta, balik lagi kan lu sekolah SMA lagi di Jakarta, kelas 1 mulai lagi gitu segala macam. Uh, Bokap kayak ada semangat gitu kan, semangat. Jadi mulailah dia semangat kayak kejar target proyeknya segala macam. Puji Tuhan cukup, sangat cukup gitu. Apa yang kita mau sangat cukup. Jadi uh, pas aku lulus SMA ya datanglah ujian itu ya kan, mau lulus SMA udah datanglah ujian itu. Namanya hidup itu kan nggak selalu di atas happy terus gitu kan. Namanya main proyek ini kan ada momen kita bisa gagal, kita nggak tahu ya. Nah, berbisnis ini kita nggak bisa jamin bisa terus di posisi aman gitu. Itulah resiko bisnis ini kadang gitu. Beda sama kita kerja PNS ini ya, tetap stabil ya, nggak naik-naik kali tapi ya stabil lah gitu. Tapi kalau bisnis ini nggak bisa, kita nggak tahu. Kadang lagi banyak duit banyak, tapi kalau lagi ganti rugi repot ya kan. Bisa sampai kita nggak di titik nol gitu kan. Nah, itulah. Jadi pas aku mau lulus SMA, bokap aku ya biasalah. Namanya pekerjaan kan kadang kita nggak bisa tahu ya, kadang bisa jadi ganti rugi atau kadang kelalaian pekerja apa segala macam atau bagaimana lah persaingan bisnis kerjaan ini gitu kan. Bokap aku di situ down lah gitu. Mau lulus aku SMA. Terus tapi aku bilang sama bokap nggak bisa, aku harus terusin ini, aku selesaikan SMA aku selesai, nanti aku bisa sambil kerja. Aku udah gitu, udah kayak pasrah lah gitu. Tapi aku bilang aku tetap mau kuliah gitu, karena aku memang cita-cita aku harus kuliah gitu. Aku mau jadi dokter, dulu cita-cita aku pengen jadi dokter. Oke, setelah lulus ternyata bokap mulai bangkit lagi gitu kan, mulai fight lagi gitu, mulai lagi berjalan. Tapi karena aku lihat dalam kondisi kayak nggak stabil kalau proyek ini gitu kan, kontraktor ini kan nggak stabil keuangannya. Aku bilang ke bokap, kayaknya nggak bisa deh aku jadi dokter. Bokap nyaranin, udah kamu jadi bidan aja. Nah karena mindset aku pikirku gini, bidan, aku nanti di kampung gitu kan. Aku nggak mau gitu, aku ditawarin bokap gitu, jadi bidan aja. Aku nanti di kampung kayak opung gitu. Karena opung aku kan bidan kan. Aku pengen jadi dokter gitu. Aku mau kerjanya di kota, di rumah sakit kota. Dulu aku pengennya jadi dokter tapi maunya di kota aja. Aku nggak mau di kampung gitu pikirku kan. Ternyata jadinya sama Halo Dek juga kan. Terus ah, setelah berjalan gitu kan, aku sambil kerja tuh bantuin saudara. Ah, Terus udah berapa bulan aku nggak kepikiran nih bagaimana ya nanti kalau aku kuliah gitu kan. Terus tiba-tiba aku ditanyain lah sama seseorang. Dan beberapa ada keluarga yang masih dekat juga gitu. Dibilangnya gini, emang agak sampai sekarang pun itu